Selamat datang saudara-saudari para peserta didik yang terkasih. Kali ini kita akan mendalami bersama tema tentang ajaran sosial gereja. Ya, sekali lagi, tema yang kita dalami adalah ajaran sosial gereja atau yang kita singkat dengan ASG. Ajaran sosial gereja merupakan ajaran resmi gereja Katolik yang diperuntukkan bagi kebaikan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Ya, peruntukannya adalah bagi kebaikan dan kesejahteraan bersama atau bonum comune. Ajaran sosial gereja merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan manusia. Artinya bahwa ajaran sosial gereja lahir dari realitas keprihatinan gereja terhadap dunia dan manusia. Ya, ajaran sosial gereja juga merupakan tanggapan gereja atas fenomena-fenomena yang muncul dan dihadapi umat, dan ini sudah berkembang sejak abad ke-19 dan merupakan bagian integral dalam pandangan Kristiani. Artinya, ajaran sosial gereja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran gereja berhadapan dengan fenomena-fenomena atau realitas yang dihadapi oleh umat dan dunia. Adapun tujuan dari ajaran sosial gereja adalah untuk menghadirkan rencana Allah bagi seluruh umat manusia berkaitan dengan realitas duniawi, membimbing dan menerangi manusia untuk membangun dunia sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Dengan demikian, tujuan dari ajaran sosial gereja adalah menjadi pedoman atau kompas bagi umat Katolik untuk berperan membangun dunia yang beragam, bermartabat, berakhlak, sejahtera, dan bersahabat. Ya, artinya bahwa ajaran sosial gereja menjadi pedoman bagi umat beriman dalam membangun tata dunia yang lebih baik, yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Kita bisa membahas beberapa ajaran sosial gereja. Yang pertama adalah Rerum Novarum. Rerum Novarum merupakan ensiklik pertama dari Paus Leo ke-12 yang diumumkan pada tanggal 15 Mei 1891. Ini menjadi awal lahirnya ajaran sosial gereja. Ya, Rerum Novarum menaruh perhatian terhadap masalah-masalah sosial secara sistematis. Yang kedua adalah Quadragesimo Anno. Dokumen ini dikeluarkan oleh Paus Pius ke-11 dan diumumkan pada tanggal 15 Mei 1931. Dokumen ini berbicara tentang rekonstruksi tata sosial kemasyarakatan. Prinsip utamanya adalah kedamaian dan keadilan, solidaritas, kesejahteraan umum, subsidiaritas, hak milik, hak berserikat, dan peran fundamental keluarga dalam masyarakat. Yang berikut ada Mater et Magistra. Ensiklik ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus ke-23 pada tanggal 15 Mei 1961. Ensiklik ini menyoroti kemajuan sosial dalam terang ajaran Kristiani. Gereja Katolik diajak untuk secara aktif memajukan tata dunia yang adil. Berikut ada Pacem in Terris. Ensiklik ini juga dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23 pada tanggal 11 April 1963. Isinya adalah tentang perdamaian dan perang. Seruannya adalah tentang perdamaian dunia. Seperti namanya, Pacem in Terris.
artinya damai di bumi. Yang berikut ada Populorum Progressio. Ensiklik ini dikeluarkan oleh Paus Paulus ke-6 pada tanggal 26 Maret 1967. Isinya adalah tentang keadilan yang tidak terpisahkan dari pembangunan dan kemajuan. Pembangunan dan kemajuan harus ditujukan bagi perkembangan manusia yang integral. Ya, adapun isu yang diangkat adalah marginalisasi kaum miskin, sehingga gereja diarahkan kepada panggilannya, yakni preferential option for the poor. Ya, yang berikut ada Justitia in Mundo. Ya, dokumen ini dikeluarkan oleh Sinode Para Uskup di Roma pada tahun 1971 yang menyuarakan tentang kemiskinan dan penindasan, juga perdamaian dan keadilan sejati bagi jutaan orang yang tinggal di negara-negara berkembang. Ya, pada intinya ini merupakan seruan bagi kemiskinan dan penindasan, bagi perdamaian dan keadilan di negara-negara berkembang. Ya, ini beberapa contoh dari ajaran sosial gereja yang merupakan bukti keprihatinan gereja terhadap realitas yang dihadapi oleh dunia dan manusia. Pada prinsipnya, ketika martabat manusia direndahkan, dilecehkan, alam ciptaan diabaikan, maka di sana gereja pasti bergerak untuk menyerukan perdamaian, menyerukan keadilan, menyerukan tata dunia yang beradab, yang pada intinya terarah kepada kebaikan bersama, yakni yang sesuai selaras dengan rencana dan kehendak Allah. Sekian dan terima kasih.